Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia terlahir dikaruniakan sebuah akal. Maka dengan akal tersebut kita bisa berpikir. Oleh karena itu, manusia jadi mulia karena akal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar pengetahuan manusia. Saat kita pada waktu anak-anak, dan ketika kita membentuk berbagai penilaian tentang peristiwa, benda-benda yang disajikan kepada indera kita, maka banyak sekali prasangka-prasangka yang kita temui di jalan. Nah, itu ketika kita telah mencapai tentang pengetahuan tentang kebenaran. Tentang hal ini, kita tidak mungkin untuk bisa membebaskan diri, dalam artian membebaskan dalam hal berpikir. Kita hanya bisa mengikuti teori-teori orang. Tapi, kecuali kita ingin melakukan untuk bebas dalam hal berpikir. Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa, benda-benda secara merdeka, dalam artian mengetahui melalui pemikiran kita sendiri. Maka dari itu, setidaknya kita meragukan sesuatu hal yang kecil agar rasa keinginan kita untuk memahami itu besar. Namun perlu diamati bahwa kita harus memanfaatkan keraguan yang bersifat umum ini hanya untuk ketika kita sedang merenung tentang kebenaran. Sebab sejauh yang menyangkut perilaku kehidupan, kita sangat sering diharuskan untuk mengikuti pendapat yang hanya merupakan kemungkinan atau bahkan kadang-kadang, meskipun ada dua jalan dalam tindakan kita yang mungkin tidak melihat probabilitas yang lebih tinggi dalam satu jalan daripada jalan yang lain. Mengapa kita perlu meragukan benda-benda yang dapat dipersepsikan? Nah, dalam hal ini seorang filsuf dari Prancis, yaitu René Descartes, menjelaskan bahwa dia merancang untuk menyelidiki suatu kebenaran. Nah, teorinya pertama-tama perlu meragukan adalah apakah semua yang pernah tertangkap oleh panca indera atau yang kita bayangkan, apakah benda-benda itu benar-benar ada? Karena kita tahu dari pengalaman bahwa indera kadang-kadang salah. Dan akan tidak bijaksana untuk terus atau terlalu mempercayai hal-hal yang bahkan pernah menipu kita. Kedua, karena dalam mimpi kita terus-menerus tampaknya melihat atau membayangkan benda yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak memiliki eksistensi. Dan bagi orang yang terlalu berketetapan untuk bersikap meragukan, tampaknya tidak ada tanda-tanda di mana ia dapat membedakan dengan pasti antara keadaan tidur dan keadaan sadar. Ada lagi teori yang terkenal dari filsuf René Descartes, yaitu dalam bahasa Prancis cogito ergo sum, dan dalam bahasa Inggris I think therefore I am. Artinya, aku berpikir maka aku ada. Nah, ini menunjukkan tentang kesadaran bahwa adanya dia berpikir, maka adanya dia. Dia telah menunjukkan dirinya sendiri dengan pemikirannya. Dia bebas berpikir.
Nah, jadi arti dari membebaskan diri yaitu bebas berpikir. Manusia bebas berpikir. Manusia bukan mesin yang hanya bisa disuruh-suruh. Tapi manusia mempunyai otak, mempunyai akal untuk bisa berpikir. Dan mempunyai hati untuk bisa merasakan. Nah, dalam ilmu logika atau ilmu mantik, teori manusia yaitu al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi letaknya seorang manusia, titik poin dari seorang manusia yaitu dengan berpikir. Mungkin cukup itu pemaparan tentang prinsip-prinsip dasar pengetahuan manusia yang sebagian besar diteorikan oleh filsuf dari Prancis yaitu René Descartes. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan salah, kami pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.